Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke, ini di ruang kontrol dulu. Ini nih yang ganas banget Iya, ini. ini Bisa agak berantakan karena produksi terus gitu. Ngomongnya dari tadi berantakan mulu ya. Jadi di sini Oke teman-teman, halo apa kabar? Welcome back to YouTube channel Ruby Herman. Oke. Nah, saat ini gue sudah berada nih di studionya Icun Lim. Mantap tuh. Dan ini dia nih, Bro Icun. Halo. halo. Yes. Bro. Panggilnya Koko Ruby ya? Nggak usah, Ruby aja. Ruby. Bro. Ya, Nah, ini studio lo keren banget. Bro. thank you. Ya, ini mungkin aku lebih menyebutnya kayak apa ya? Kayak garasi gua bekerja lah. Garasi lo bekerja ya. Iya, jadi tempat semua produksi ada di sini. Semua produksi. Oke. Hmm. Cool. Nah, channel gue kan kebanyakan memang properti. Mantap. Iya dong. Jadi, nah gue lihat juga ini kan yang dikembangkan jadi studio ya. Ya, betul. Nah, gue mau ngobrol soal investment dan kenapa sih lu memilih bikin studio ini? Ya, pasti ya itu passion dulu kan. Passion. Karena hobi yang bisa dibayar itu ada pekerjaan paling membahagiakan. Membahagiakan banget. Iya kan? Lu tahu Ikigai gak sih? Ikigai? Nggak tahu tuh Nggak siapa. tahu ya. Dia kenal gua nggak sih? Kenal sih. Kita mulai deh. Lucu-lucu. Makanya kita sukanya ngelucu ya masalahnya. Iya. Karena jangan terlalu serius juga sih. Iya. Nggak, ada apa yang pernah dia katakan gitu? Ya, jadi kalau Ikigai itu, jadi intinya ketika lu punya passion dan juga bisa bermanfaat buat orang lain Nah itu. dan juga Dibayar. bermanfaat buat dunia dan dibayar. Itu perfect. 4. Iya. Tapi itu banget ya, kompleks banget ya kalau dipikir ya. Iya, jadi itu dia Cun. Kalau misalnya seseorang punya passion tapi nggak bisa dapat duit, nggak berguna buat orang lain, nggak berguna buat dunia, Harusnya. Benar juga sih. Jadi ya kan? 4 titik itulah ya. Iya. Nggak ngomong segitiga lagi dong. 4, iya. Jadi 4 kayak rectangle gitu ya. Iya, gue lupa. Pokoknya 4 sih ya, 4. Ya, kalaupun salah nanti lu kasih bawah aja. Ya, yes. Jadi gini Cun, banyak juga kan orang ya dia passion misalnya nyanyi gitu kan, tapi nggak bisa ngebiayain kehidupan dia. Sebenarnya gini, kalau kebetulan mungkin kalau mau fairnya, saya tuh kalau soal hitung-hitungan tuh agak kurang. Jadi saya tuh nggak terlalu mikirin itu. Mungkin itu passion saya ya. Jadi saya lebih ke kadang pun kurang bayarannya dalam artian aku tetap memberi yang terbaik. Aku nggak mau keluar sebuah karya itu dalam keadaan yang ya karena gue dibayar segitu, mungkin kayak si Ruby nih kan, kalau dibayar segitu, lu dapatnya cuma gini, nggak bisa, karena kan produksi itu kan orang melihat secara keseluruhan. Ya kayak entertain itu kan orang nggak mau tahu lu dibayar berapa, penting lu manggungnya all harus bagus ya. yang bagus. Kan nggak mungkin lu tiba-tiba maaf kata dibayar sekian lu pakai sangat biasa gitu mungkin. Jadi sometimes ya saling tutup lah, jadinya ada dapat sini, misal aku nyanyi ya tidak ada studio, aku nutup ke sini, jadi saling support. Sehingga aku punya lahan yang ya jadi cukup kumpul aja gitu. Nah oke, tadi kan balik lagi sama passion ini. Kenapa akhirnya lu bisa memutuskan untuk bikin ini nih, bikin studio ini? Dan studio lu menurut gue ini kelasnya Ya ini termasuk pro lah, kalau kita ngomongin pro lah, karena barang-barang yang kita pakai banyak dipakai studio pro juga sih. dan ini kan investasi kan? Iya, investasi jangka panjang sih. Karena saya tahu ya ini kembali ke passion, karena saya suka musik, karena saya di band kan lama, jadi mungkin ini yang membuat aku jadi senang banget di musik gitu. Jadi udahlah sekalian lah aku cebur di musik. Aku banyak ini pakai kapal tuh. Kita pakai kapal itu kan investasi gua. Jadi gua bangun kapal tuh kan. Jadi biar nggak tenggelam gitu di kapal di atas. Jadi sampai ya ini sampai aku buat ini untuk karya gua, untuk passion gua, karena gua tahu yakin kalau suatu saat, bukan yakin sih, pasti. Kalau namanya saya kan singer juga nyanyi. Gitu. Nah, nyanyi itu kan ada batasnya. Ketika batas saya sudah menurun, pasti ada dong.
ya mungkin tidak turun secara drastis, pelan-pelan aku udah punya kapal ini gitu. Berapa sih total investasinya? Ini kalau seluruhnya hampir gopek lah. Gopek. Jadi gopek minjem lah. Sebenarnya nggak minjem sih. Boleh buka-bukaan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kita iya. seneng nih buka-bukaan. Iya, baru Ya, gua ngerampok sih sebenarnya. Itu jangan ya, enggak. itu udah ketangkepnya. Iya, ketahuan ya. Iya. Sebenarnya gini, ada bos yang sama-sama di musik yang support aku. Dan bos ini tak ada mikirin apa ya, nggak ada satupun yang, ya istilahnya gue dapat, Dia punya passion yang sama. dia punya passion sama, tapi dia Nggak ada yang jalanin ya. dan dia juga nggak tahu sama si barang-barang kayak ini, karena dia pernah lihat aku di passion ini, dan waktu itu aku ada di Jogja. Bos ini bilang, lu maksudnya di kota ini lu gimana bisa? Udah nih lu ikut gue ke Jakarta. Gue bilang mau, asal gue tidak dengan barang-barang yang di Jogja waktu itu kan cuma home recording yang biasa-biasa gitu, tapi lu kalkulasi berapa. Waktu itu gua kalkulasinya tuh sekitar 300-an lah kayaknya. Tapi akhirnya dia kasih gua double gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lu termasuk orang yang kalau startup invest. Kalau startup Namanya di invest ya. invest. Tapi setelah itu memang setelah keuangannya masuk mulai, aku nggak langsung diambil gitu, aku investasi ke barang terus gitu. Dia percaya aja. Jadi dari punya satu kamera jadi punya 3 kamera, dari nggak punya drum jadi punya drum, jadi bisa rekam drum, jadi udah banyak lah yang aku dari mungkin alat-alat yang itu aku upgrade terus. Oke, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Jun. Jadi paling mahal tadi kan dari 5 juta tuh paling mahal, komposisinya lebih apa yang paling mahal? Alat Tuh apa? alat hardware gitu, Hardware. hardware recording. Karena gini, Kok namanya Icun juga sih? Ikon. Ini merek terkenal sebenarnya tuh. Ya sebenarnya perusahaan saya cuma suka gitu itu lah. Ini salah satu controller yang banyak dipakai sekarang. Kayak gue yang punya aja ya. Kebetulan namanya mau sama gitu. Jadi lebih ke barang-barang hardware sih, hardware. Jadi kalau kita mau recording yang baik itu biasa lebih ke hardware. Jadi kita kembali lagi ke esensi rekaman itu kan ke analog. Sekarang kan semua pada ke digital. Setelah digital kita balikin lagi ke analog. Iya. Kayak analog tuh yang tadi kayak drum gitu. Iya, gitu. Analog direkam ke digital. Dikonvert ke Biasa dari digital orang kan menyelesaikan di komputer tuh. Kita keluarin lagi ke analog, baru masukin lagi ke digital lagi untuk mendapat hasilnya. Jadi hanya tempat lewat aja digital ini untuk mendapat datanya gitu. Sebenarnya biar dapet taste-nya itu ya, soul-nya ya kalau analog. Kalau kita bilang tuh lebih ke warm, hangatnya. Jadi kalau dulu kita denger kan, aduh kok pengen denger. Kalau sekarang paling digital tuh kita denger kok kayak robotik, clean, bersih tuh. Malah menurut saya aneh. Justru ada yang namanya, kita tuh namanya apa? Kalau teknisnya tuh ada yang namanya noise. Ada noise-nya dari alat-alat analog. Itu ya, Itu yang pengen didapat ya. Pengen didapat, jadi mestinya tahu lah gitu. Back to nature lagi ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita di alam ya benar-benar di alam, ada burungnya, bukan tiba-tiba sunyi gitu, bersih gitu, clean. Nah Jun, apa aja sih yang lu bikin? Pasti kan ya rekaman gitu ya. Dan lu melayani dari apa sampai apa sih? Gue semuanya dari pijit juga bisa sih. Jadi kalau musisi Enggak lah, gue lebih ke kita ngomong pre-production sama post-production. Jadi pre-nya itu mulai dari recording, membuat aransemen, isi instrumental, take vokal. Habis itu baru kita mixing kan, mixing berarti post-production, mixing, video, konsep. Bahkan sekarang saya udah mulai beberapa kali iklan juga, buat iklan yang endorse yang ringan, bukan yang kayak di TV yang berat-berat. Tapi ya lumayan sih belajar. Beda lagi, dia setiap kita ke satu titik baru kita harus fokus, beda lagi pelajaran itu beda. Nggak, mungkin dasarnya sama tapi yang kita mau fokuskan beda. Iklan beda lagi, beda dengan misalnya musik video beda lagi. Nah ini kan berarti kan investment itu. Betul.
Nah, lu ekspektasi, pernah nggak lu kepikiran ini BEP-nya kapan? Kalau soal makanya itu aku kelemahannya gitu. Soal hitung-hitungan itu aku benar-benar blank. Blank banget. Benar-benar blank. Pokoknya aku tahu ada duit masuk berapa, aku bisa puter, aku bisa bayar utang gitu aja. Jadi terus gitu aja. Bisa bayar utang tuh utang investor atau Utang yang investor itu kan. oh investor tuh anggapnya utang. Tapi ya sebenarnya nggak pernah bayar sih sebenarnya. Kemudian investornya nggak nonton. Enggak. Tapi investornya tuh nggak pernah ngomong, terserah lo gitu loh. Karena dia udah anggap seperti anak gitu. Nah, itu yang mungkin ya seperti lo, bapak lo mungkin, ini gua kasih lo modal, lo jalan aja gitu. Untung nggak untung ya lu jalan, besar nggak besar ya lu yang jalan. Yang penting niatku adalah aku kerjain ini benar. Jadi kita jangan udah diberi kepercayaan terus kemudian nggak pernah dateng ke studio. Aku termasuk orang on time. Jam 10, 11 aku udah dateng, pulang jam 6. Jadi kayak kantor gitu aku kerja. Kecuali ada lembur. Biasanya musisi kan nggak kan, datang jam 5 sore. Pulang jam 2 pagi, tidur, besok males lah, 2-3 hari lagi baru datang lagi gitu. Enggak, aku tetap membuat schedule aku rata gitu. Jun, ini dalam bikin studio gini, ini ukurannya, lu inget gak berapa kali berapa? Ingat sih, kalau nggak salah ini sekitar 5 kali 4. 5 kali 4. 5 kali 4. Ini control room. Jadi kalau yang di sana tuh berarti 3 kali 4. 3 kali 4-an. 3 kali 4. Terus kita punya studio foto lagi di sana. Oh, ada studio foto? Ada studio untuk bukan foto sih, kita video ya kita room tour. Ya. Ini lebih ke kayak tempat orang banyak bekerja, jadi sana lebih berantakan karena kan produksi di sana kan kayak alat-alat lah apa. Iya. Di sana ada green screen, ada apa semua. Jadi video ada semua di sana. Jadi lu belum tadi ya pre dan post. Iya. Pre-production dan Post production. Jadi aku nggak mau cuma pre, kalau bisa sampai post lah selesai. Lu create manajemen sendiri ya, Cikin? Untuk musisi atau apa? Ada juga sih, lebih ke dulu aku punya. Gue geser ini dikit lah. Oke. Biar lebih mantap. Soalnya lu, nah. Gua menghilang. Nah, iya. Terus kalau menghilang, gue pikir lu mau muter. Gua kan lama-lama hilang tinggal buka gua doang. Jadi manajemen artis tuh enggak gitu sih, maksudnya dari Icun Studio tuh punya penyanyi ada penyanyi ini yang bagus, ada berapa program. Lu nyari sendiri atau gimana? Awalnya ngajar mereka sampai juara. Ada beberapa dalam perjalanan ketemu, mereka rekod di sini, aku produce. Jadi aku produser juga untuk Jadi kalau kita udah ngomong produser itu all, istilahnya katanya all dari ujung kaki dia sampai ujung rambutnya kita yang urus. Jadi kita nggak pakai produser itu, maksudnya tuh ya kalau bisa kita urusin semua lah. Jangan ada misalnya berapa X lagi lah, dia harus bayar, kita nggak ada. Kecuali dia mau rekaman sama kita, itu beda. Itu ya? project kan. Project, iya. Itu kan PO. Jadi kalau kayak kita produksi kayak Hirup, yuk buat lagu apa gitu. Nah ya udah gua produksi mulai dari musik segala macam gitu. Jun, berapa banyak yang lu udah main produserin? Banyak juga sih. Iya. Banyak juga. Ada mungkin puluhan ada lah. Tapi single ya. Oh, banyak single. Itu yang lu biaya? Gua biaya. Jadi dari klip itu semua aku shoot tanpa mereka mengeluarkan biaya sedikit pun. Tapi impact-nya gimana? Efek buat lu gimana? Bagus juga sih. Ya dari viewer yang bagus. Yang kayak satu itu 44.000 ya. 44.000 yang nonton. Iya. Ada satu anak itu dari orang Malaysia dia. Dia main kesini, terus saya rekod mau dia. Jadi menurutku tapi lu monetize gimana tuh? Nggak bisa karena kan lagu cover. Ya biarin aja, nikmatin aja. Maksudku jadi buat brandingnya lu. Betul. Jadi intiku tuh begini. Mungkin 44.000 itu kecil bagi orang yang 100.000. Tapi bagi yang 100, penonton 100 itu gede. Bagi aku itu pencapaianku yang terbesar, 44.000. Setelah itu baru ada 17.000, ada 11.000. Tapi 44.000 itu bagi aku tuh kok aku berhasil gitu loh. Dan banyak gara-gara video klip ini banyak kenalan sama orang.
yang DM aku. Iya. Lagunya kok menyentuh ya, padahal itu lagu orang juga, kan kita cover aja. Nah, inilah investasi. Betul, jadi kita nggak perlu harus mikirin gua harus keluar berapa dapat X. berapa nih. Nah itu nggak, jadi kayak aspal kan yang gua bilang itu. Jadi kita jalan tuh nanti ada yang aspalin, kita jalan. Yang penting tulus aja kayak gitu. Kayak lu wawancara gua bilang harusnya kan bayar kan. Tapi ya itulah. Kan kita tukang lucu nih. Iya. Panas ini, dingin aja. Nah, Cun, Ya. ini udah totali berapa lama, Cun? Gua kalau jalan ini mungkin 4 tahun lah. Udah 4 tahun. 4 tahun. 4 ke 5 lah. Jadi tahun 1-2 itu tahun fight-nya saya. 1-2 ya? 1-2 itu aku menunjukkan bahwa karyaku itu layak standar gitu. Maksudnya bahkan mungkin karena aku di Mandarin kan, itu kan nggak banyak yang bermain dari, jadi ya punya sendiri lah, gaya sendiri lah. Cun, what's next? Apa tuh sih planning mungkin? Next aku adalah ya pengen punya gedung sendiri lah, Gedung sendiri ya? gedung sendiri yang dalam artian, tapi gini, musik itu memang unik, dia nggak perlu gedung yang bagus, dia nggak perlu yang maksudnya gitu, dia sebenarnya yang paling penting itu ada akustik yang bagus dalam ruangan itu. Jadi lu mau gedung lu keren gitu, misalnya gede gitu, tapi dalam ruanganmu alatmu low gitu, terus akustik nggak ditata dengan baik, sama aja. Kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi seandainya kamu punya gudang gitu kan, punya garasi gitu, kamu habiskan uang itu di garasi, di packing dalamnya semuanya dengan hal-hal yang baik, itu lebih berguna. Orang datang, garasi, tapi begitu buka surga. Music. Jadi banyak yang gitu, bule banyak gitu, bule jadi lebih suka gitu ya? iya, bahkan di basement yang mungkin kita nggak tahu, tapi dalamannya begitu buka, gila itu. Iya. Jadi beda kalau dengan properti, mungkin depan dan dalam ya. Kadang kalau properti kan depannya fasadnya mesti Harus wow, bagus. gitu Nah, kan. dalamnya mungkin kosong, nggak apa-apa kan. Kalau kita nggak, kita kebalikan. Kebalikan ya. Iya, Kebalikan. dalamnya dan juga fungsi-fungsinya. Betul, harus yang ala, jangan yang tanggung. Sama aja nanti, sama aja kamu berarti buat sesuatu yang tanggung. Musik tuh begitu. Terus kalau misalnya orang-orang misalnya mau recording menggunakan jasa lu, Cun, Ya, bisa kontak mana? ke Ruby aja. Jangan gitu, kan bukan manajer lu. Langsung ke saya aja. Iya. Ya di nomor nanti kan di sini di bawah ada IG-nya lah ya, IG, gampang IG IG ya. boleh, IG juga boleh. Karena di IG tuh ya kadang-kadang aku sibuk juga, ya seadanya aja aku. Medsos tuh sebagai tempat aku cuma melempar karya-karyaku aja gitu. Bukan konsentrasi. Karena kadang kayak gini lagi kerja juga kan selalu terus. Jadi musik terus gitu. Ya nanti kontak aja di ini. Kalau nggak ada ya ke ini. Wow, Cun, jadi semuanya kebanyakan jadi drum analog, Drum bass, analog. bass juga pasti analog Bass, lah ya. bass kita langsung colok. Bass yang Iya, aku bass. belum analog. Oh, belum analog. Iya, bass kita colok pakai plugin. Oh, Gitar pakai sudah plugin. analog. Gitar Gitar ada analog. ampli analog. Karena bass itu ternyata aku coba pakai plugin, 90% masih bisa kebantu. Kalau gitar beda banget, men. Gitu, Aku setelah pakai ampli, dulu kan aku pakai amplinya digital, masuk gitu kan langsung kan. Beda banget. Begitu aku udah pakai todong di ampli, iya, lebih jauh. Jadi uamnya dapet, tune-nya Noise-nya jelas. tune. Jadi meskipun dia kecil, dia jelas. Kalau di digital punya sampai kita mau push sampai kedengaran itu tuh tone-nya nggak dapat gitu loh. Kayaknya ada sesuatu yang mesti ada yang pintar ya, tapi menurut aku menghabiskan waktu banyak. Dengan kita beli ampli satu yang mahal, kita colok dengan mic yang baik, udah. Jadinya tuh bener-bener ya lu rekam dengan analog gitu. Cun, untuk di sini juga lu menerapkan protokol kesehatan juga. Iya, pasti itu banyak hand sanitizer. Sanitizer. Terus biasanya kalau kita mau record itu aku semprot, dulu ya. tapi bukan mic-nya ya. Karena kalau kita semprot mic itu kan emas. iya, kondensor. Kondensor kan dia kan ada lapisan emas. Itu bisa membuat, tapi yang si ininya, si pop seal-nya Oke. kita semprot atas bawah. Sebenarnya kan waktu bernyanyi pop seal itu sebenarnya melindungi udara, droplet ya. ya melindungi dia ke bawah Dia sebenarnya. ke bawah ya? Oh, iya. Angin itu kan kalau kita tiup dia ke bawah supaya ini nggak kena Nggak kena. pupuk gitu.
Nah, sana sama ya jaga-jagalah. Kalau jarak sih ya sometimes bisa lupa juga, tapi ya kebanyakan sih masih bisa sendiri-sendiri, takut sendiri kan. Iya. Seperti itu bisa tek sendiri gitu. Iya. Wow, luar biasa. Kalau lu lihat sendiri Cun, ini sebenarnya peluang di musik sendiri masih luar biasa ya. Sebenarnya peluang di musik tuh ya ketika lu berbicara YouTuber gitu, lu pasti kan butuh musik. Tapi lu butuh original ya, pasti tetap akan ada. Cuma permasalahannya media yang kita dengar itu yang semakin lama menurut saya semakin turun. Dengan handphone orang bisa mengadjust, wah enak. Padahal handphone itu kan frekuensinya cuma sampai berapa sih? Iya. Oh, dia bisa bilang enak. Padahal begitu dibuka di speaker gede, speaker yang profesional, Beda lagi. hancur misalnya gitu. Nah, jadi media yang didengar yang makin drop. Jadi kadang-kadang kita tuh gini, mungkin Ruby udah sering lah, oh kamu udah bagus gitu kan, tiba-tiba cuma dengarnya di handphone kan jadinya ya gitu media. Jadi media drop sehingga siapapun bisa membuat itu jadinya. Dengan beli alat sederhana dia buat dia buat. Ya, itu yang membuat musik tuh naik, tapi media pendengarannya itu yang menurutku turun. Seberapa kali sih Ruby akan dengar lagu itu pakai headphone gitu? Berapa kali? Kan enggak juga. Kadang-kadang langsung YouTube Play aja gitu. penting kedengaran, ya udah gitu. Itu yang menurutku yang moga-moga suatu saat itu kembali lagi ke basic yang bisa orang mendengarkan dengan baik. Nah, baru bisa orang melihat, wah ini bagus. Nah, makanya baru view itu akan lebih stabil ya akhirnya gitu. Oh ini memang bagus gitu, enak gitu. Iya. Ya kan? Wow. Jadi untuk teman-teman yang pengen recording rekaman, bisa langsung ke Icun Studio ya di Jakarta ya. Ini kualitasnya top, tentu nanti bisa lihat demo-demonya ya. Ya banyak di Icun di Studio. YouTube, di Icun Studio Icun channel. channel. Tapi memang kita lebih spek ke Mandarin, tapi sebenarnya sama aja sih. Cuma memang kalau di musik-musik lain memang beberapa touch-nya berbeda aja gitu. Tinggal kita mau arah kemana gitu. Oke, Cun, gua nggak sabar untuk room tour. Boleh kita room tour ya. tour. Oke, Tiketnya udah beli belum? belum. Kan biasanya kalau mau itu ada tiketnya kan, tiket. Gue bisa tiket yang terusan nggak? Kebetulan kita hitung-hitungannya agak kenceng. Tadi ngomongnya nggak bisa hitung-hitungan ya. Punya gua nggak mau. Gua pengen per satu-satu punya gitu. Ya udah, gue persatu ya. Di sini ada. Tapi jangan lupa nanti dicap ya. Oh iya. Kalau cap terusan dong. Enggak dong, cap masuk doang. Masuk doang. Habis itu harus beli tiket satu-satu. Gitu. Ya udah teman-teman, gue mau lihat di ini ada buat Di situ recording. ada ruang sebelah lagi. Bukan di green screen ya. Ada gitu. Wey, Bo Icun. Kok di sini ya kayak Iya. Cepet banget pindahnya. Cepet. Wah. Ini ruang recording. Iya. Keren banget nih, Bro. Kita kasih lampu dikit ya. Asik. Jadi ini ruang take drum. Ini mic yang kita pakai. Ini Bu, yang mahal itu ya, Bu. Ya, lumayan lah. Ini yang mahal itu ya. Bisa beli motor lah. Enggak lah, enggak mahal banget. Cuma Ini kita di pakai investasinya nih. Ini kemarin kita baru syuting jadi lampu. Ini mahal ini. Ini kan ya lah, ini kan syuting punya. Hah? Untuk syuting punya? Syutingnya kemarin ambil gambar di sini. Luar biasa nih. Oke teman-teman, nih gue room tour nih. Room tour di studionya Icun. Recording ya? Ini kedap ya Cun ya? Kedap banget. Dan di sini kalau kita ngomong semua frekuensi flat banget, asik banget. Oh. Jadi kalau teman-teman itu datang ke sini kadang-kadang dia main gitu, Iya. mereka record, boleh ngomong small nggak? Boleh nggak? Boleh. Nah, mereka record small di sini. Oh, Katanya suaranya lebih bulat, lebih padat. ya? Karena kan nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan ya? Frekuensinya juga rata, jadi nggak ketajaman, nggak keapaan gitu. Oh iya. Asik banget itu, lengkap banget itu. Jangan, boleh kita kalau mau lihat drum-drumnya. Iya. Nggak sempit ya, karena kan lagi Jadi teman-teman kalau mau rekaman bisa di sini. ya kita masih mempertahankan ada drum record. Beda lah kalau drum asli. Oh iya, Ya dia kan? punya feel punch-nya beda. Feel punch dan lain-lain asik banget. Karena ruang motor kita. Kita lihat sono lagi yuk. Oke, ini sudah mau di Gua mau shoot dulu ya.
let's go. Oke, ini di ruang kontrol room. Ini nih yang ganas banget Iya, ini. ini Bisa agak berantakan karena produksi terus gitu. Ngomongnya dari tadi berantakan mulu ya. Jadi di sini ada editing. Di sini biasa video di sini juga. Video sini ya. Video di sini. Jadi ini ada kalau mau buat musik. Dari sini ngeditin video. Sama di sebelah sini sih. Tapi sini lagi agak berantakan, bukan berantakan lagi. Ini ada apa nih? Waduh, itu ada minuman yang baru terbang nih. Fotonya apa nih? Let's sing. Gue bawain buat Icun dong. Sama ini nih. Sekalian deh. Makanan Jun. Waduh, nasi ayam hemat. Nasi ayam apa? Hemat. Jadi ini kokpitnya gua kokpit. Iya, kalau sebagai pilot Ya, jadi mengendarai sini. Wah, keren banget Jun. mungkin mau dengar suaranya dikit. Boleh dong, kita dengerin. Asik. Gila, keren banget Cun. Bagus banget Cun. Nah, efek lighting ini Iya, gimana harus sih, dong. Jun? Tapi jangan di atas kita loh. Iya, jangan Di ya. atas kita tuh boleh. Wah, boleh gila, bagus horizontal banget. sama kita jangan di Iya, vertikal iya, juga. iya, Jangan di. jangan. Tadi boleh vertikal, Gini, jangan di gini. horizontal loh. Iya, jangan. Ini ada sofa kalau pas teman-teman. Ada sofa di sini. Ya, teman-teman Wah. mau dengerin musiknya bisa di sini. Bisa sini ya. Benar-benar enak banget. Ya, ini kayak rumah lah. Kalian Hmm. bisa tiduran di sini sambil dengerin musik. Asik banget Nah, Cun. kondisinya kayak apa ya? Kayak apa, Tempat Cun? kita bekerja lah, jadi serba berantakan banget gitu. Wah, pokoknya keren banget itu Cun. Asik Iya. ya. Wah. Mantap, ada gitar juga ya. Kita akustiknya ya cukup ditata dengan baik. Cukup kita dengan Ya, baik. jadi kita bisa dengar secara detail gitu. Karena ya itu rekaman ya kembali ke akustik lagi. Harus Balik ke akustik. Keren banget ya. 500 juta guys. Kalau teman-teman mau bikin kayak gini, Bisa lah. 500 juta. 1 M pun masih bisa, 2 M juga bisa. Iya, banyak Nah, kalau dia nggak salah, aku masih pengen nambah hardware. Tambah hardware lagi ya. Untuk master dikit. Ini udah ada 50%-nya harus. 50 masih pakai digital bantu dikit, tapi total udah aman sih. Udah aman ya. Ya. Yes. Wah, Cun, kalau misalnya teman-teman mau jadi seperti ini Cun. Boleh tanya-tanya saya nggak? Gue tanya-tanya dulu. Boleh ya? Boleh. Orang saya ini terbuka banget. Terbuka banget Saya ya. orangnya nggak suka, maksudnya open aja, lu mau tanya apa aku kasih Iya. tahu gitu. Karena tidak ada rahasia-rahasia, kan akhirnya kembali ke kreativitas. Iya. Iya kan? Ujung-ujungnya kreativitas. Iya, ujung-ujungnya juga kita punya alat sama, ujungnya kreativitas, nggak ada masalah. Gitu. So, thank you so much Cun udah berbagi informasi, Ya, semoga pasti. bermanfaat teman-teman. Ya. Bisa gua dapat kesempatan untuk lihat ya studio. Nanti harus rekod satu lagu dong. Masa gua nggak tahu ya? Coba-coba gitu kan. Coba lagu. Iya deh teman-teman. Gua mau. Wow, jadi Nah, ini ruang kita untuk Uh-uh. buat ada green screen. green screen. Ada semua di sini. Biasa buat iklan juga. Di sini? Produk juga di sini. Produk sini ya. Bagus sih Cun. Iya. Lengkap nih. Jadi tadi kita dari sini Nah, kayak ruang itu. langsung studionya. Nah, ruangan ini nggak ada yang tahu kan karena bentuknya kayak. Gue pikir tembok biasa, Iya, Cun. tembok Kok biasa. bisa ada ruangan? Ternyata ada Itu tambahan kan. lagi. Kalau aku mau lari kan di sini. Oh iya. Mau lari kalau ngumpet. dikejar sama deadline ya ke sini aja. Wow, jadi pas banget ini, jadi benar-benar. Jadi kita ini maksudnya untuk produksi minimal video klip, minimal punya. Maksudnya Minimal dalam video klip ya? keadaan yang sederhana ya ini. Bisa pakai sini ya. Wah. Tapi kalau udah mau yang eksklusif itu ya kita harus tetap keluar lah. Outdoor kan lebih bagus. Terus bisa gonta-ganti ya, Jun ya. Kita ganti ke Banyak pakai itu ya. alatnya atau naik turun. Iya. Keren banget. Jun. Oke, demikian kita room tour ngobrol-ngobrol bersama Icun Lin, Thank you. di produser, terus udah gitu music director juga Jun ya. Oh, semua cipta lagu juga, penyanyi juga. Waduh. Sekarang udah Betul. jadi
mau ke properti juga nih. Properti juga ya, coming soon. Oke, gue kolaborasi properti. Coming soon, yes, itu dia. Oke, thank you for watching. Jangan lupa follow IG-nya Icun Lin. Saya Ruby Herman. Icun Studio. Icun Studio ya. Icun Studio. Salah, Icun Lin nama lengkap ya. Icun Lin ada juga tapi Icun Studio. Icun Studio ya. Oke, Icun Studio. Oke, bye bye. Indahnya bertemu denganmu, senyummu menghapus dukaku, cintamu beri kehangatan, candamu beri kekuatan di hidupku. Di hidupku, kaulah cahaya di hidupku, pelukmu tenangkan jiwaku, hadirmu buatku tertawa. Hariku indah bersamamu. I'm falling in love with you, baby. I'm falling in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you, oh. I'm falling in love with you, baby. I'm falling in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you. Oh, 'cause I'm in love with you. I'm falling in love with you, baby. I'm falling in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. 'Cause I'm in love with you, oh. I'm falling in love with you, baby. I'm falling in love with you, baby. I want you by my side, baby, forever. I'm in love with you. Oh, I'm in love with you. Oh, I'm in love with you. Mantap banget, Cun. Mulai banget, boleh. Gila, keren banget. Gila, gue berasa seperti artis banget di sini.